Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Serba Ilmu LP Channel. Pada video kali ini saya akan membahas materi pelajaran matematika mengenai min, median, dan modus. Mari ikuti penjelasan dalam video saya ini. Terima kasih. Materi pelajaran mengenai min, median, dan modus adalah bagian dari bab pengolahan data atau materi pelajaran tentang statistika. Di sini materi ini juga adalah materi yang digunakan pada waktu itu di dalam ujian nasional dan juga ujian sekolah pada saat ini. Oleh karena itu, agar kalian nanti lebih jelas ya dalam mempelajarinya, saya akan memberikan sedikit tambahan pengetahuan buat kalian. Mungkin kiranya materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat kalian. Oke, sekarang mari kita ikuti. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah min. Min itu adalah rata-rata. Rata-rata artinya di sini nanti jumlah data dibagi dengan banyak data. Sekarang kalian perhatikan untuk contoh yang pertama. Fahri mengikuti ulangan matematika sebanyak 5 kali. Dengan hasil sebagai berikut. 8 nilai pertama, kedua nilai 29, nilai ketiga 10, nilai keempat 8, dan nilai kelima 9. Nah, nilai-nilai ini yang diperoleh oleh Fahri kalian jumlah. Jadi 8 tambah 9 tambah 10 tambah 8 tambah 9. Ya, hasilnya adalah 44. Lalu kalian bagi dengan banyaknya data. Banyaknya data yaitu 5, karena Fahri telah mengikuti 5 kali ulangan. Hasilnya adalah 44 dibagi dengan 5 sama dengan 8,8. Nah, jadi ini adalah bagaimana mencari rata-rata atau min. Jadi jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Namun nanti di beberapa soal itu ada variasi-variasi soal yang harus kalian banyak ketahui dan banyak berlatih agar kalian lebih memahaminya. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana pengertian atau bagaimana mengerjakan sebuah soal tentang min atau rata-rata. Yang mana min rata-rata itu sama dengan jumlah data dibagi dengan banyak data. Berikutnya kalian perhatikan contoh yang kedua. Di sini nanti kita akan melihat data sebuah tabel. Jadi nanti ada soal mengenai min atau rata-rata yang disajikan dalam bentuk tabel. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Berikut adalah data banyak buku tulis yang terjual di sebuah koperasi sekolah dalam 6 hari. Jadi pada hari Senin, banyak buku yang terjual 25, hari Selasa 40, hari Rabu 60, hari Kamis 35, Jumat 55, dan Sabtu 25. Nah, dari banyak buku yang terjual ini, dari hari Senin sampai hari Sabtu, kalian jumlah. Setelah kalian jumlah, hasilnya adalah 240. Nah, karena di sini nanti banyaknya data itu ada 6, artinya 6 hari, maka dibagi 6. Sehingga 200 dibagi 40 sama dengan 240 dibagi 6 sama dengan 40. Jadi rata-rata penjualan buku di dalam 6 hari adalah 40 buah. Nah, berikutnya contoh yang ketiga masih mengenai min. Nah, nanti min dalam soal tentang min yaitu nanti ada yang disajikan dalam sebuah diagram batang. Jadi nanti kita lihat di sini diagram batangnya yaitu data penjualan beras di sebuah toko. Nah, data penjualan beras tersebut untuk hari Senin adalah 35, hari Selasa 40, hari Rabu 55, hari Kamis 30, hari Jumat 55, hari Sabtu 60, dan hari Minggu 40. Nah, dari data tersebut, yang diperoleh dari hasil penjualan kalian jumlah. 35 tambah 40 tambah 55 tambah 30 tambah 55 tambah 60 tambah 40. Nah, hasilnya adalah 315. Lalu kalian bagi dengan 7. Ya, karena ini ada 7 hari atau banyaknya data ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga 315 dibagi 7 hasilnya adalah 45. Nah, ini model soal min yang nanti biasa juga digunakan di dalam ujian nasional pada waktu itu dan ujian sekolah.
Pembahasan berikutnya adalah mengenai median. Yang mana median itu adalah nilai atau data tengah. Ya, jadi pengertian median secara lengkap adalah nilai tengah dari suatu data yang telah diurutkan. Nah, ini kalian perhatikan, yang telah diurutkan. Jadi nanti data-data yang diperoleh itu diurutkan dari data yang terkecil. Nah, sekarang untuk median itu sendiri nanti ada median dengan data ganjil dan median dengan data genap. Nah, jadi data ganjil ini berarti datanya berjumlah ganjil. Contoh 7, 11, 13, 15. Nah, itu data ganjil. Apabila nanti datanya genap, contohnya adalah 8, 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Jadi sekali lagi median nanti ada dua jenis, yaitu median dengan data ganjil dan median dengan data genap. Nah, sekarang kalian perhatikan contoh median dengan data ganjil. Kita lihat di sini, data nilai ulangan siswa kelas 6 adalah sebagai berikut. 8, 6, 6, 7, 9, 9, 10, 8, 6. Nah, dari data-data ini kalian urutkan dulu dari yang terkecil, dari perolehan yang terkecil. Nah, 6 sebanyak 3, kemudian 7, 1, 8, 2, 9 ada 2, dan 10, 1. Nah, ini adalah data ganjil. Nah, data ganjil di sini berarti nanti karena pengertian pengertian median itu sendiri adalah nilai tengah, maka kita lihat di sini nilai yang tengah adalah data kelima, yaitu 8. Jadi kalau kita lihat di sini berarti seolah-olah dibagi dengan dua bagian, ya. Nah, di sini nanti nilai 8 ini adalah di tengah. Kalian lihat di sini ini berjumlah 4, ini juga 4. Jadi nilai tengahnya adalah 8. Nah, seperti itu. Ya, jadi pengertian median adalah nilai tengah dari suatu data yang telah diurutkan. Lalu bagaimana dengan contoh yang datanya genap? Nah, sekarang kalian perhatikan. Hasil ulangan IPA kelas 6 adalah sebagai berikut. 10, 10, 6, 7, 9, 6, 6, 7, 10, 8, 9, 6. Nah, data-data ini atau hasil-hasil perolehan ulangan ini kalian urutkan dari yang terkecil. Ya, 6 sebanyak 4, kemudian 7, 2, 8, 1, 9, 2, dan 10, 3. Nah, ini jangan sampai ada yang terlewatkan. Kalau di sini datanya nanti berjumlah 12, artinya di sini kalian harus 12 juga. Ya, jangan sampai terlewat. Ini perlu ketelitian. Nah, setelah kalian urutkan, kalian lihat nilai data tengahnya. Nah, sekarang kita lihat data tengahnya yaitu 7 dan 8. Ya, 7 dan 8. Maka di sini nanti 7 dan 8 kalian jumlah. Ya, 7 dan 8 kalian jumlah, hasilnya 15. Lalu dibagi dengan 2. Sama dengan 7,5. Nah, kalian perhatikan di sini apabila kita lihat di sini seperti data ganjil, maka akan membagi dengan sama. 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu untuk contoh data genap. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini. Ya, jadi ada cara lain ya untuk menentukan sebuah median. Nah, jadi nanti kalau seandainya datanya ganjil, ya kita bisa menggunakan cara seperti ini. Kalian hitung dulu datanya. Nah, dari contoh yang saya berikan tadi, datanya kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9. Nah, berarti nanti apabila kita menggunakan cara lain, yaitu datanya 9 ditambah dengan 1. Jadi kalian tambah dengan 1. Ya, sama dengan 10. Lalu kalian bagi 2. Nah, 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. Nah, jadi data tengahnya adalah data yang kelima. Sekarang kalian perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti data yang kelima. Nah, seandainya datanya ada 11. Ya, berarti kalian tinggal hitung datanya banyak data ditambah 1. Ya, ditambah 1, kemudian dibagi 2. Ya, tambah 1 dibagi 2 sama dengan 6. Berarti kalau datanya 11, berarti nanti data yang ke-6 yang dijadikan sebagai median. Nah, itu untuk yang data ganjil. Jadi kita bisa menggunakan cara ini.
Lalu bagaimana dengan data genap? Nah, untuk data genap, kita perhatikan. Di sini datanya kalian hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, berarti 12. Nah, 12, ya, ini kalian bagi langsung dengan 2. Nah, hasilnya adalah 6. Nah, data yang ke-6 ini, ya, kalian jumlah, ya, data ke-6 ini kalian jumlah dengan data ke-7. Nah, data ke-6 ya, kalian jumlah dengan data ke-7. Jadi di sini data. Ya, data ke-6 dengan data ke-7 kalian jumlah lalu kalian bagi dengan 2. Nah, ini mediannya. Jadi sekali lagi apabila di dalam contoh tersebut datanya 12, maka kalian bagi dengan 2. Nah, kalau kalian bagi dengan 2 hasilnya adalah 6. Nah, lalu data ke-6 dan data ke-7 dijumlah lalu dibagi dengan 2. Nah, itulah mediannya. Hasilnya adalah mediannya. Sekarang kalian amati di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, 12. Berarti tadi data ke-6. Nah, data ke-6 1, 2, 3, 4, 5, ya, 6. Nah, data ke-6. Nah, 8 adalah data ke-7. Nah, seperti itu. Lalu kalian jumlah. Kalian jumlah. Nah, data ini yaitu 7 tambah 8 dibagi 2. Nah, hasilnya adalah 7,5. Nah, ini cara menentukan untuk data yang genap. Nah, ini sebagai perbandingan buat kalian nanti untuk lebih mempermudah. Pembahasan berikutnya adalah modus. Modus adalah data yang sering muncul atau yang paling banyak. Jadi dari banyaknya data, mana data yang paling banyak atau yang sering muncul. Nah, itu adalah modus. Nah, sekarang kalian perhatikan contohnya. Berikut adalah data hasil ulangan matematika kelas 6. Ya, jadi kita lihat di sini 7, 6, 7, 8, 8, 8, 6, 9, 10, 9, 8, 10, 8, 7, 6, 8. Nah, dari data ini kalian urutkan ya atau kalian bisa buat seperti ini. Nilai 6 ada berapa? 3. Jadi perolehan nilai 6 ada 3 siswa. Nilai 7 ada 3 siswa, nilai 8 ada 6 siswa, nilai 9 ada 2 siswa, dan nilai 10 ada 2 siswa. Jadi perolehan nilai yang paling banyak adalah nilai 8, yaitu 6 siswa. Jadi, dari hasil tersebut, nilai yang paling banyak diperoleh adalah nilai 8, yaitu sebanyak 6 siswa. Jadi, modus dari data tersebut adalah 8. Nah, demikianlah penjelasan saya untuk materi mean atau rata-rata, median, dan modus. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan di sini dapat bermanfaat buat kalian dan dapat kalian mengerti. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube saya. Terima kasih.